Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khususnya generasi Z yang Allah siapkan menjadi pemimpin masa depan. Bayangkan dunia kerja 10 tahun dari sekarang. Bukan lagi tentang seragam kantor dan jam 9 sampai jam 5. Kita akan memasuki era gig ekonomi, kecerdasan buatan atau AI, mata uang kripto dan investasi digital yang bergerak dalam hitungan detik. Pertanyaannya, siapkah kita secara mental, profesional, dan yang paling penting, secara spiritual? Mari berdialog tentang fikih ekonomi digital dan masa depan pekerjaan. Bagaimana menjadi muslim yang tidak hanya melihat teknologi, tetapi juga melek hukum Allah di tengah perubahan yang begitu cepat. Pertama, memahami fikih muamalah kontemporer. Saat melihat grafik kripto naik turun atau ditawari investasi dengan iming-iming untung besar, pertanyaan pertama muslim sejati adalah halal atau haram. Namun, fikih muamalah tidak sesederhana membaca tabel di hukum di Google. Jika hanya melafalkan kripto haram tanpa memahami ilat alasan di balik hukum, kita akan tersesat ketika muncul instrumen baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di era digital, perkara syubhat bermunculan setiap hari. Kita perlu memahami prinsip dasar gharar atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan riba. Dengan pemahaman ini, kita bisa menganalisis sendiri apakah transaksi kita mengandung unsur-unsur tersebut. Bekal pertama adalah menjadi muslim yang mufaqih atau memahami ilmu secara mendalam. Kedua, etika profesi dalam Islam. Di era ekonomi gig, kita akan menjadi brand sendiri, yaitu konten kreator, freelancer, atau dropshipper. Ujian terbesar pada integritas. Mulai menerima endorse produk asal bayaran besar, tetapi ingat firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kata-kata kita di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang bekerja, dia mengerjakannya dengan itqan atau profesional dan sempurna. Hadis riwayat Tabarani. Kejujuran dan transparansi adalah modal utama. Keberkahan lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Ketiga, kemandirian ekonomi. Kita generasi yang harus mandiri, tidak bisa lagi mengandalkan menjadi pegawai sampai pensiun. Semangat kewirausahaan dalam Islam sangat relevan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha sukses bergelar Al-Amin dan Siti Khadijah juga pengusaha besar. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila sholat telah dilaksanakan, bertebaranlah di bumi, carilah karunia Allah. Perintah ini adalah panggilan untuk produktif, kreatif, dan inovatif. Dengan usaha sendiri, sekecil apapun kita, ciptakan ekosistem yang lebih islami. Menerapkan bagi hasil, memastikan rantai pasok halal, dan membayar karyawan dengan adil sebelum keringat mereka kering. Sahabatku, kita akan memasuki dunia yang belum pernah dimasuki generasi sebelumnya, namun Allah tidak membebani seseorang melampaui kesanggupannya. Jadilah muslim yang paham fikih agar tidak tersesat di rimba digital, transaksi digital. Jadilah profesional berintegritas agar karya menjadi amal jariah. Jadilah pribadi mandiri agar bisa memberi, bukan hanya menerima. Mari berdoa, ya Allah, berkahi usaha kami, mudahkanlah jalan mencari rezeki halal, dan menjadikan kami generasi yang kaya materi serta keberkahan. Karena kesuksesan sejati bukan dari saldo rekening, melainkan beberapa besar manfaat kita bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.